Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Gumilang. Jadi di sini saya Najamada Mungga ingin memaparkan tentang individual project saya yang berjudul Pengaruh Perilaku Merokok Orang Tua terhadap Perkembangan Logika Anak Usia 7 sampai 14 tahun di Indonesia. Jadi di sini latar belakang penelitian saya adalah epidemi tembakau adalah salah satu ancaman kesehatan masyarakat terbesar yang pernah dihadapi dunia dan menyebabkan lebih dari 7 juta kematian setiap tahunnya serta kecacatan dan penderitaan jangka panjang akibat penyakit terkait merokok. Ini disampaikan WHO tahun 2025. Lalu yang kedua, menurut data Indonesia, survei kesehatan pada 2023, perokok aktif di Indonesia itu berjumlah 70 juta orang dengan 7,4% perokok berusia 10-18 tahun. Dan Indonesia ini ada di ranking ketiga dunia sebagai perokok aktif terbanyak, data menurut Kemenkes tahun 2024. Penelitian terdahulu yang saya gunakan ada dari Srivastava dan Tring, di mana mereka itu mengkaji pengaruh perilaku merokok orang tua di Australia terhadap perkembangan kognitif anaknya. Lalu ada juga Simatupang dan Yamada tahun 2025. Ini mereka menganalisis di Indonesia kalau kebiasaan merokok orang tua berpengaruh signifikan dan negatif terhadap years of schooling anak. Dan belum ditemukan studi untuk mengkaji perilaku orang tua anak Indonesia terhadap perkembangan logika, khususnya usia 7-14 tahun. Maka dari itu saya ingin menggunakan topik ini. Lalu pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pengaruh intensitas merokok orang tua, jumlah batang yang dikonsumsi per hari terhadap logika anak. Untuk data saya menggunakan dari FLS 5 tahun 2014 seperti yang sudah saya paparkan di video yang proposal. Jadi datanya ada dari buku Eka untuk perkembangan logika, buku 3B kebiasaan merokok untuk yang variabel status merokok dan konsumsi rokok, lalu variabel kontrolnya dari buku AR anggota rumah tangga itu untuk karakteristik anak dan orang tua, lalu ada variabel instrumennya dari buku 3B kebiasaan merokok juga untuk harga 1 ons tembakau. Lalu di sini saya memakai metodenya instrumental variables two stage least squares atau 2SLS. Jadi yang tahap pertama menguji apakah variabel instrumen yang digunakan benar-benar mempengaruhi variabel endogen. Semisal harga rokok mempengaruhi perilaku merokok orang tua itu benar atau tidak gitu. Lalu yang tahap kedua menghubungkan variabel endogen tadi hasil prediksi untuk mendapatkan estimasi kausal dan menghindari masalah endogenitas. Model utamanya OLS di sini. Variabel dependennya skor perkembangan logika anak, independennya jumlah batang rokok, lalu status merokok orang tua dummy, dan variabel kontrolnya pendidikan tertinggi orang tua, usia kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, status pekerja orang tua yang dummy, dan usia anak rentang 7-14 tahun serta jenis kelamin anak dummy. Lalu model tahap pertama di sini ini menguji apakah instrumen dari LEN harga rokok tadi tembakau itu mempengaruhi status merokok orang tua. Dan dari regresi ini nanti diperoleh status merokok orang tua, nilai prediksinya. Dan ini dipakai di model tahap kedua, di mana ini akan mengukur efek kausal merokok orang tua pada skor kognitif anak menggunakan nilai prediksi tadi agar bebas dari endogenitas. Lalu hasil regresi model utama OLS ini sudah robust juga. Dan di sini menghasilkan bahwa jumlah batang rokok itu tidak berpengaruh signifikan terhadap skor logika anak. Namun, parent smoke atau status merokok orang tuanya, kalau misal dia merokok dan anak yang tinggal bersama orang tua perokok itu memiliki skor logika 0,6 poin lebih rendah dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak merokok. Sehingga paparan lingkungan rumah tangga yang memiliki anak usia 7-14 tahun tapi orang tuanya merokok itu berkaitan dengan penurunan perkembangan logikanya, walaupun jumlah konsumsi rokok harian dalam jumlah batangnya itu nggak berpengaruh signifikan. Lalu ini ada hasil regresi first stage-nya yang tahap pertama, di mana di sini status merokok orang tuanya memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap skor logika anak usia 7-14 tahun. Dan penurunan logikanya sekitar
skor logikanya sekitar 1,645 poin. Namun jumlah rokok yang dikonsumsi tadi tidak berpengaruh signifikan karena efek negatif ini tetap muncul meskipun telah dikontrol dengan pendidikan orang tua, usia KRT, jenis kelamin KRT, usia anak, jenis kelamin anak, dan status kerja orang tua. Lalu selanjutnya ada hasil regresi second stage atau tahap kedua, di mana di sini jumlah batangnya tetap tidak memiliki pengaruh yang signifikan, tetapi status merokok orang tuanya tetap terbukti menurunkan skor logika anak jika orang tuanya merokok. Dan juga di sini ada karakteristik anak dan orang tua tadi. Pendidikan itu berpengaruh. Jadi semakin tinggi pendidikan orang tua, anaknya juga skor logikanya semakin tinggi. Terus usia anak itu kan tadi rentangnya 7-14 tahun. Jadi setiap tambahan 1 tahun usia meningkatkan skor kognitif sebesar 0,57 poin, di mana anak yang lebih tua itu perkembangan logikanya juga sudah lebih matang. Dan jenis kelamin anak, bahwa perempuan memiliki skor lebih tinggi sebesar 0,37 poin daripada laki-laki. Yang terakhir, status bekerja orang tua. Anak dari orang tua yang tidak bekerja memiliki skor logika sekitar 1,90 poin lebih rendah. Dan yang terakhir ada uji kekuatan IV-nya, itu instrumennya apakah lemah atau tidak. Jadi instrumen yang digunakan, logaritma natural harga rokok ini tuh kuat, walaupun memang tidak berpengaruh signifikan terhadap skor logika anak. Tapi jika kita uji Durbin dan Wu-Hausman, ini p-value-nya sebesar 0,16. Sehingga variabel konsumsi orang tuanya ini dianggap eksogen dan tidak ada bukti endogenitas. Lalu IV-nya kuat atau instrumennya relevan. Baik, ini referensi yang saya gunakan. Dan juga kesimpulan yang bisa diambil dari paper saya ini, bahwa dari hasil estimasi yang telah dilakukan oleh penulis terdapat perbedaan penting antara pendekatan OLS dan IV to SLS. Di dalam estimasi OLS, status merokok orang tua tidak tampak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap skor logika anak, tetapi jumlah konsumsi rokok tidak signifikan. Lalu setelah dilakukan koreksi endogenitas menggunakan pendekatan instrumental variabel melalui log harga rokok, hasil estimasi to LS menunjukkan bahwa status merokok orang tua menjadi faktor yang lebih relevan daripada intensitas konsumsi rokok dalam jumlah batang dalam menjelaskan penurunan skor logika anak. Jadi bahwa hasil estimasi saya tadi itu menunjukkan jika karakteristik sosiodemografis rumah tangga seperti usia dan pendidikan orang tua itu juga mengambil peran penting dalam menjelaskan variasi skor logika anak. Begitu saja presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.